Om Swastiastu, baik perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi akuntansi keberlanjutan. Next. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri ini Putu Putri Mahaliani dengan NIM 2017051014. Rekan saya yang pertama ada Pandai Putu Mesya Diantari dengan NIM 2017051006. Ada rekan saya yang kedua ada Kadet Lia Meliana dengan NIM 2017051022. Dan yang terakhir ada Loh Puturani dengan NIM 2017051029. Untuk mengefisiensikan waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Pandai Putu Mesya. Pada Pandai dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengungkapan standar khusus, di mana standar khusus ini dibagi menjadi 3 seri, yaitu yang pertama ekonomi atau bisa dikatakan sebagai seri 200, kemudian yang kedua ada lingkungan atau bisa dikatakan sebagai seri 300, kemudian yang terakhir ada sosial atau bisa dikatakan sebagai seri 400. Next. Baik, yang pertama itu ada seri 200 atau ekonomi, di mana standar ini merupakan bagian dari standar pelaporan keberlanjutan GRI yang dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi dalam melaporkan mengenai dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Standar dalam seri ekonomi ini juga membahas tentang aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. Kemudian, pengungkapan dalam standar ini dapat memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kinerja ekonominya dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengungkapan standar khusus seri ekonomi atau seri 200 ini berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, global, yang fokus terhadap keuangan organisasi. Di mana GRI seri 200 ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama GRI 201 tentang kinerja ekonomi, kemudian yang kedua ada GRI 202 tentang keberadaan pasar, kemudian yang ketiga ada GRI 203 tentang dampak ekonomi tidak langsung, kemudian yang keempat ada GRI 204 tentang praktik pengadaan, dan yang terakhir ada GRI 205 tentang perilaku anti persaingan. Next. Untuk yang pertama itu GRI 201 tentang kinerja ekonomi, di mana GRI ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Dan GRI ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pengungkapan 201-1, kemudian yang kedua ada pengungkapan 201-2, kemudian yang ketiga ada pengungkapan 201-3, dan yang terakhir ada pengungkapan 201-4. Untuk penjelasan dari masing-masing pengungkapan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Lia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk pembahasan GRI 201 mengenai kinerja ekonomi akan dilanjutkan oleh saya, di mana GRI 201 ini dibagi menjadi 4 pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan 201-1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Dalam hal ini, persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti yang pertama, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dengan basis akrual, termasuk komponen dasar untuk operasi global organisasi sebagaimana terdaftar seperti nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan yang terakhir nilai ekonomi yang disimpan. Kemudian yang kedua, jika signifikan, laporkan secara terpisah pada tingkat nasional, regional, atau pasar, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansinya. Yang kedua yaitu pengungkapan 201-2 mengenai
implikasi finansial, serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Di mana dalam persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan yang pertama, risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi pendapatan atau pengeluaran, termasuk deskripsi risiko atau kesempatan dan klasifikasinya baik secara fisik, regulatif, atau lainnya. Yang kedua, deskripsi dampak yang diasosiasikan dengan risiko atau kesempatan. Yang ketiga, implikasi finansial dari risiko atau kesempatan sebelum tindakan diambil. Yang keempat, metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau kesempatan. Yang kelima, biaya dari langkah yang diambil untuk mengelola risiko atau kesempatan. Di mana dalam pengungkapan 201 strip 2 ini ketika menyusun informasi yang dijelaskan, jika organisasi pelapor tidak memiliki sistem yang sudah berjalan untuk menghitung implikasi finansial atau biaya, atau membuat proyeksi pendapatan organisasi tersebut, harus melaporkan rencana dan jangka waktunya untuk mengembangkan sistem yang diperlukan. Kemudian pengungkapan yang ketiga yaitu pengungkapan 201 strip 3 mengenai kewajiban program pensiun, manfaat pasti, dan program pensiun lainnya. Di mana dalam persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama, nilai perkiraan liabilitas jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi. Yang kedua, jika ada dana terpisah untuk membayar liabilitas program pensiun seperti sejauh mana liabilitas skema diperkirakan akan dicangkup oleh aset yang telah disisihkan untuk memenuhinya. Kemudian dasar bagaimana perkiraan itu dibuat, dan yang terakhir yaitu kapan perkiraan tersebut dibuat. Yang ketiga yaitu jika dana yang dibentuk untuk membayar liabilitas program pensiun tidak sepenuhnya dicangkup, jelaskan strategi jika ada yang dianut oleh pemberi kerja untuk mengupayakan penjaminan penuh dan skala waktu yang menjadi batasan pemberi kerja untuk mencapai penjaminan penuh. Yang keempat, presentase gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja, dan yang terakhir tingkat partisipasi dalam program pensiun seperti misalnya partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional atau berbasis negara, atau yang memiliki dampak finansial. Kemudian pengungkapan yang terakhir yaitu pengungkapan 201 strip 4 mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Dalam persyaratan pelaporannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama, nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah manapun selama organisasi pelaporan yang mencangkup yang pertama pembebasan pajak dan kredit pajak, yang kedua subsidi, yang ketiga hibah investasi, hibah untuk penelitian dan pengembangan, dan jenis dana hibah lain yang relevan. Yang kemudian yang keempat penghargaan, yang kelima fasilitas pembebasan royalti sementara, yang keenam bantuan finansial dan badan kredit ekspor, yang ketujuh insentif finansial, dan yang kedelapan tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah manapun untuk operasi apapun. Nah, persyaratan pelaporan lainnya yaitu yang kedua informasi dalam 201 strip 4 berdasarkan negara. Yang ketiga, apakah dan sejauh mana pemerintah ikut dalam struktur kepemilikan saham. Nah, dalam pengungkapan 201 strip 4 ini, ketika menyusun informasi yang dijelaskan, organisasi pelapor harus mengidentifikasi nilai moneter dari bantuan finansial yang diterima dari pemerintah melalui penerapan konsisten prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima. Next. Baik, selanjutnya yaitu GRI 202 mengenai keberadaan pasar, di mana dalam GRI 202 ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Dalam topik spesifik mencakup dua pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan 202 strip 1 mengenai rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Di mana dalam persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama, ketika proporsi yang signifikan dari karyawan mendapatkan
Kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum. Laporkan rasio yang relevan dari upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum di lokasi operasi signifikan. Yang kedua, ketika produksi yang signifikan dari pekerja lainnya yang melakukan kegiatan organisasi mendapatkan kompensasi yang berdasarkan pada upah yang tunduk pada aturan upah minimum. Dalam hal ini perlu dijelaskan tindakan yang diambil untuk menentukan apakah para pekerja ini dibayar di atas upah minimum tersebut. Yang ketiga yaitu apakah tidak ada upah minimum regional atau bervariasi di lokasi operasi yang signifikan berdasarkan jenis kelamin dalam keadaan ketika upah minimum yang berbeda dapat digunakan sebagai rujukan laporan upah minimum mana yang digunakan. Dan yang terakhir, definisikan yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Kemudian pengungkapan yang kedua yaitu pengungkapan 202 strip 2 mengenai proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Di mana dalam hal ini persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama mengenai persentase manajemen senior di lokasi operasi yang signifikan berasal dari masyarakat lokal. Yang kedua, definisi yang digunakan untuk manajemen senior. Yang ketiga, definisi geografis organisasi tentang lokal. Dan yang terakhir, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Nah, dalam pengungkapan 202/2 ini, ketika menyusun informasinya, organisasi pelapor harus menghitung persentase dengan menggunakan data mengenai karyawan purna waktu. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lia. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi terkait GRI 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Di mana standar ini mencakup pengungkapan pendekatan manajemen dan pendekatan topik spesifik. Dalam hal ini ditetapkan dalam standar, yaitu yang pertama ada pengungkapan 203/1 dan yang kedua ada pengungkapan 203/2. Dalam pengungkapan 203/1 ini menyangkut tentang investasi infrastruktur dan dukungan layanan, di mana dalam persyaratan laporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi diantaranya yang pertama yaitu tingkat pengembangan diri investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan, kemudian yang kedua yaitu dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Kemudian yang ketiga, apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial dalam bentuk benda atau barang atau keterlibatan bersifat pro bono. Kemudian, selain persyaratan pelaporan, di dalam pengungkapan 203/1 ini juga terdapat rekomendasi pelapor, di mana ketika menggabungkan informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 203/1, organisasi pelapor sebaiknya mengungkapkan ukuran, biaya, dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan, serta sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal terkena dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi. Dalam pengungkapan ini menyangkut dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi terhadap para pemangku kepentingan dan perekonomian. Dampak investasi infrastruktur dapat melampaui ruang lingkup operasional organisasi sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Investasi tersebut dapat mencakup jalur-jalur penghubungan transportasi, fasilitas sosial masyarakat, pusat kesehatan dan kesejahteraan, serta pusat olahraga. Nah, di mana hal ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi besar organisasi terhadap perekonomian. Kemudian yang kedua ada pengungkapan 203/2 menyangkut tentang dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, di mana dalam hal ini terdapat persyaratan pelapor. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi diantaranya
contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dari segi dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian, yang kedua ada signifikasi dari dampak ekonomi tidak langsung, dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, dan agenda kebijakan. Di mana dalam pengungkapan ini menyangkut spektrum dampak ekonomi tidak langsung yang bisa diakibatkan oleh organisasi terhadap para pemangku kepentingan dan perekonomian. Adapun contoh dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya, yaitu yang pertama, ada perubahan dalam produktivitas organisasi, sektor atau keseluruhan perekonomian, kemudian ada pembangunan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kemudian dampak ekonomi dari kondisi sosial atau lingkungan yang membaik atau memburuk. Selanjutnya ada ketersediaan produk dan layanan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kemudian peningkatan keterampilan dan pengetahuan dari komunitas profesional atau di lokasi geografis. Selanjutnya ada jumlah pekerjaan yang didukung dalam rantai pasokan dan distribusi. Kemudian ada merangsang, memungkinkan, atau membatasi investasi asing langsung. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari perubahan lokasi kegiatan atau operasional. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa. Selanjutnya ada GRI 204 mengenai praktik pengadaan, di mana standar ini mencangkup pendekatan manajemen dan topik yang spesifik, di mana hal ini ditetapkan dalam standar, yaitu ada pengungkapan 204-1 yang mengatur tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Di mana dalam hal ini terdapat persyaratan bagi pelapor, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi, diantaranya yang pertama ada persentase anggaran pengadaan pada lokasi operasi yang signifikan yang dikeluarkan untuk para pemasok lokal dalam operasi tersebut. Kemudian ada definisi geografis organisasi tentang lokal, dan yang ketiga ada definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Selain ada persyaratan pelaporan, juga terdapat rekomendasi pelaporan, di mana ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 204-1 yang spesifik, organisasi pelapor harus menghitung berapa persentase berdasarkan penagihan atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan. Misalnya menggunakan metode akuntansi yang akrual. Dalam pembelian secara lokal dapat dilakukan dari anggaran yang diatur di lokasi operasi atau di kantor pusat organisasi tersebut. Dengan mendukung pemasok lokal, sebuah organisasi dapat secara tidak langsung menarik investasi tambahan pada perekonomian lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal ini bisa menjadi strategi yang nantinya akan membantu memastikan pasokan, mendukung perekonomian lokal yang stabil, dan mempertahankan hubungan antar di masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Baik, terima kasih Rani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu GRI 205 yang menjelaskan tentang anti korupsi. Pada GRI 205 ini, pada topik spesifiknya dibagi jadi 3 pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan 205-1, yang kedua ada pengungkapan 205-2, dan yang ketiga ada pengungkapan 205-3. Yang pertama pengungkapan 205-1. Next. Yang membahas tentang operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait dengan korupsi. Persyaratan pelaporan pada pengungkapan 205-1 ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa yang pertama, jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Yang kedua, risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko. Persyaratan pelaporan 205-1 pengungkapan panduan untuk pengungkapan 205-1 dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengajian risiko secara keseluruhan. Istilah operasi mengacu pada satu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan, atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif.
Dalam satu operasi terdapat beberapa garis produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki untuk dikelola oleh organisasi itu sendiri. Untuk pengungkapan ini mengukur sejauh mana penerapan pengkajian risiko di seluruh organisasi. Pengkajian risiko dapat membantu menilai potensi insiden korupsi dalam dan terkait dengan organisasi, dan membantu organisasi untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk melawan korupsi. Yang selanjutnya ada pengungkapan 205-2 yang membahas mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang pertama jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Yang kedua, jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan serta wilayah. Yang ketiga, jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis serta wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain. Yang keempat, jumlah dan persentase total anggota Badan Tata Kelola yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayahnya. Yang terakhir, yaitu jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Untuk pengungkapan 205-3, yaitu membahas mengenai insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Persyaratan pelaporannya meliputi yang pertama, jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Yang kedua, jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi. Yang ketiga, jumlah insiden total yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis tidak diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. Dan yang keempat, kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya ada pengungkapan 206 yang mengatur tentang perilaku anti persaingan. Pada pengungkapan 206 ini, pada pengungkapan spesifiknya dibagi lagi menjadi pengungkapan 206-1 yang membahas mengenai langkah-langkah umum perilaku persaingan, praktik, dan antitrust. Yang pertama ada antitrust dan monopoli. Yang pertama ada persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang berupa yang pertama, jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan antitrust dan monopoli, di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. Yang kedua, hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai, termasuk semua keputusan atau putusan hakim. Pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum nasional atau internasional, yang terutama dirancang dengan tujuan meregulasi perilaku anti persaingan, praktik antitrust, atau monopoli. Perilaku anti persaingan, praktik antitrust, dan monopoli bisa berakibat pada pilihan konsumen, penentuan harga, dan faktor lain yang penting bagi pasar yang efisien. Legislasi yang dibentuk atau yang diberlakukan di banyak negara bertujuan mengendalikan atau mencegah monopoli dengan dasari asumsi bahwa persaingan antar perusahaan juga mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan keberlanjutan. Langkah hukum mengidentifikasikan situasi ini, maka perusahaan atau pasar atau status sebuah organisasi telah mencapai skala yang cukup untuk membuat adanya kekhawatiran pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat memberi risiko gangguan yang signifikan terhadap kegiatan pasar bagi organisasi, serta juga langkah-langkah penghukumannya. Baik, sekian materi yang bisa kelompok 5 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesati. Om Santi, 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 Om.